Oke teman-teman siswa kelas 5 yang luar biasa, saya akan mereview kembali pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pelajaran tematik muatan IPA tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Di sini kita akan contohkan 7 jenis hewan yang berbeda, yaitu diantaranya cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Nah, hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Yang pertama, cacing tanah. Bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, serangga. Di sini contohnya belalang. Serangga bernapas menggunakan trakea, saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya, oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, insang tersebut berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka, dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, hewan yang keempat, amfibi. Contohnya katak. Merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup, di air dan kemudian di darat. Saat dia masih di air dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang seperti ikan. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan yang kelima, reptil. Bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, terus ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama, yaitu hidung. Contohnya seperti yang ada di gambar ini, kura-kura, yang lain misalnya penyu dan juga buaya. Terus hewan yang keenam, burung. Bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara yang mampu menyimpan udara saat terbang. Nah, burung tidak bernapas melalui lubang hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara saat dia terbang. Kemudian yang terakhir, hewan yang ketujuh, mamalia. Contohnya misalnya di sini ada kuda. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan atau trakea, terus ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama, yaitu hidung. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contohnya paus dan lumba-lumba. Jangan salah ya, paus dan lumba-lumba itu adalah mamalia. Nah, jika kalian sudah paham, silakan dicoba untuk menuliskan nama alat pernapasan dari hewan-hewan yang ada di gambar berikut. Selanjutnya, alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nama organ yang ditunjukkan di gambar nomor 1 adalah hidung. Fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang berasal dari udara. Disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir yang ada di dalam hidung. Kemudian fungsi yang kedua juga untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Selanjutnya, setelah udara melalui hidung, udara menuju ke tenggorokan.
tenggorokan bagian atas ada organ yang bernama faring. Fungsinya menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya, organ yang ditunjukkan oleh nomor 4 yaitu laring atau kotak suara. Ini letaknya di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Selain itu juga ada epiglotis yang merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglotis akan terbuka saat bernapas untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Lalu saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak. Nah, setelah itu baru udara menuju laring. Setelah ke laring, barulah masuk ke tenggorokan bagian bawah atau lebih dikenal dengan batang tenggorokan atau trakea yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru dan dari paru-paru ke hidung saat terjadi pernapasan, menghirup udara dan menghembuskan udara. Selanjutnya, nama organ yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah paru-paru. Nah, di paru-paru ini terdapat 3 bagian, yaitu bronkus yang merupakan cabang dari trakea. Kemudian ada bronchiolus. Ini percabangan dari masing-masing cabang bronkus tadi, baik di paru-paru kiri atau paru-paru kanan, yang mirip ranting. Bisa dilihat di gambar. Kemudian selanjutnya di tiap cabang bronchiolus ada organ yang bernama alveolus, yang bentuknya bulat-bulat seperti anggur, yang berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya diserap untuk peredaran darah dan karbon dioksidanya dikeluarkan lagi dari paru-paru ke trakea terus ke hidung melalui udara yang dihembuskan. Nah, itulah tadi nama-nama organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Untuk proses pernapasannya bisa kita bayangkan dari bagan berikut ini. Pernapasan manusia ada 2 proses, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Udara masuk ke tubuh dan udara keluar dari tubuh lagi. Proses menghirup udara masuk melalui hidung, kemudian disaring oleh lendir dan rambut yang ada di hidung. Terus terjadilah pengembangan pada paru-paru dan rongga dada menjadi membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Setelah oksigen diserap dan karbon dioksidanya disaring, terjadilah proses berikutnya, yaitu proses menghembuskan udara. Nah, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan dari paru-paru kembali ke trakea. Terus udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air melalui hidung. Sebagai info tambahan, ada 2 jenis pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya yaitu pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Nah, jika kalian sudah memahami proses pernapasan manusia, silakan coba jelaskan dengan versi kalimat kalian sendiri sesuai bagan proses pernapasan yang ada di gambar tersebut. Demikian materi hari ini. Sampai jumpa di review materi berikutnya.